Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Noraini dengan NPM 222154089. Program Studi Pendidikan Biologi kelas B Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel yang telah saya buat mengenai judul pengaruh suhu kamar terhadap pertumbuhan jamur pada roti. Kemudian untuk sub-sub materi atau daftar isi yang akan saya jelaskan dalam artikel ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada kajian pustaka, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada analisis data dan hasil penelitian, yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh ada penutup, dan yang kedelapan ada daftar pustaka. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya roti. Pasti semua pernah memakannya, atau bahkan setiap hari sering memakan roti. Roti merupakan salah satu bentuk makanan pokok yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Roti adalah makanan yang mengandung karbohidrat yang biasa digunakan sebagai pengganti nasi. Juga dianggap sebagai alternatif konsumsi karbohidrat yang rendah glukosa. Akan tetapi, ketahanan sebuah roti tidak bisa lebih dari seminggu atau bahkan 3 hari lamanya. Itu sebabnya penampilan roti mudah sekali berubah, yang mulainya memiliki warna seperti susu, menjadi berbintik hitam hingga ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jamur Aspergillus sp pada sebuah roti apabila disimpan di dalam suhu kamar berdasarkan sebelum dan sesudah masa kadaluarsanya. Roti merupakan salah satu bentuk makanan pokok yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pangan ini sudah dikenal sejak dulu. Jenis makanan ini biasa dikonsumsi masyarakat dari berbagai belahan dunia. Roti digemari karena rasanya yang enak dan juga mengandung nilai gizi yang baik di dalamnya. Banyak jenis roti yang beredar di pasaran, salah satunya yaitu roti tawar, yang akan menjadi penelitian dalam artikel ilmiah yang telah saya buat. Roti tawar merupakan produk pangan yang mudah rusak, terutama karena adanya kapang yang mampu tumbuh pada suhu rendah. Untuk itu, dibuat bagaimana agar umur simpan pada roti dapat bertahan lebih lama. Umur simpan roti rata-rata adalah berkisar antara 2-3 hari tanpa pengawet dan kondisi penyimpanan benar. Menurut Kusuma, tepung terigu yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan roti tawar mengandung pati dalam jumlah yang relatif tinggi. Pati ini dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana oleh mikroorganisme, khususnya jamur, karena gula sederhana merupakan sumber nutrisi utama bagi mikroorganisme tersebut. Jamur merupakan mikroorganisme utama yang berperan penting dalam proses pembuatan dan pembusukan roti. Di antaranya adalah jamur Aspergillus sp. Kemudian kajian pustaka dalam artikel ilmiah ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, bahan membuat roti, yang mana roti terbuat dari tepung terigu, air, pati, susu, dan telur. Yang kedua yaitu jamur Aspergillus sp atau jamur yang sering tumbuh pada roti. Yang ketiga ada faktor pencemaran makanan. Faktor pencemaran makanan yang disebabkan oleh mikroba diantaranya karena beberapa faktor. Yang pertama karena faktor suhu, karena faktor kelembaban, faktor lingkungan, dan juga faktor dari manusia itu sendiri. Metode penelitian. Penelitian ini diawali dengan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu yang akan digunakan. Alat dan bahan terdiri dari wadah plastik dan 2 buah roti tawar. Roti disimpan pada wadah plastik yang berbeda. Roti disimpan pada masing-masing suhu, yakni suhu kulkas yaitu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, dan kamar yaitu dalam 26 derajat sampai 29 derajat Celcius. Setiap roti tawar disimpan selama 7 hari untuk melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan jamur pada tempat yang berbeda. Analisis dan hasil penelitian. Data hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, yaitu teknik analisa data secara deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan dari setiap perubahan yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel, seperti yang kita lihat pada hari Rabu tanggal 30 bulan November 2022, perubahan roti yang disimpan di suhu kamar belum tumbuh jamur. Kemudian pada
tanggal 1 belum tumbuh jamur, pada tanggal 2 belum terdapat jamur, dan pada tanggal 4 roti yang disimpan di kamar mulai bertumbuh jamur. Kemudian pada penyimpanan kelima roti dalam suhu kamar sudah mulai berjamur. Sedangkan dalam tabel yang kedua, pertumbuhan roti yang disimpan di dalam kulkas pada hari Rabu belum bertumbuh jamur, pada hari Kamis juga belum tumbuh jamur, pada hari Jumat juga belum tumbuh jamur. Sampai dengan hari Minggu, roti yang disimpan di dalam kulkas belum tumbuh jamur, akan tetapi tekstur dalam roti sudah mulai berubah, yaitu kering. Dalam gambar terlihat perubahan roti yang disimpan pada suhu kamar, yaitu roti sudah mulai ditumbuhi oleh jamur. Penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi pertumbuhan jamur pada 2 buah sampel roti yang disimpan dalam kamar dan lemari pendingin dapat dijelaskan bahwa mulai tumbuh jamur pada roti yang disimpan pada suhu kamar, yaitu pada hari ketiga dan pada hari keempat. Jamur Aspergillus sp sudah tumbuh pada roti yang disimpan dalam kamar. Satu sampel roti yang disimpan dalam kulkas sampai pada hari kelima diidentifikasi belum tumbuh jamur, akan tetapi tekstur roti mulai berubah menjadi sangat keras. Oleh karena itu, pertumbuhan jamur yang disimpan pada suhu kamar lebih cepat dibandingkan dengan roti yang disimpan pada suhu kulkas. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur diantaranya adalah suhu. Suhu ini akan mempengaruhi reaksi kimiawi dan enzimatis yang berpengaruh pada pertumbuhan mikroba. Terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan jamur yang disimpan pada suhu kamar dan suhu di kulkas. Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, pertumbuhan jamur Aspergillus sp pada roti tawar yang disimpan pada suhu kamar lebih cepat dibandingkan pada roti tawar yang disimpan pada suhu kulkas. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat lebih memperhatikan agar mengetahui dan tidak mengonsumsi roti yang disimpan dalam kamar yang lebih dari 3 hari dan pada suhu kulkas yang lebih dari 5 hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam artikel ilmiah yang telah saya buat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mudah-mudahan penelitian yang telah saya lakukan bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.